Romantika pesantren, bab 57, langsung ditalak. Semua terjadi begitu cepat, aku hanya duduk di dalam kamar. Dan tiba-tiba semua orang sudah di ruang tamu. Bahkan Kayla sudah di sana menggendong Hasan. Abangku memanggilku untuk ikut duduk di sana. Wajahnya tegas, dan ada rasa kesal di sana. Aku sudah duduk dan abangku siap bicara. Sepertinya bapak dan ibu sudah diberitahu, karena wajah mereka menatapku dengan kasihan. Jadi begini, barusan, Zaki dan Anissa baru tahu kalau Sodik, suaminya Anissa, menikah lagi di kampungnya. Zaki sudah cari tahu. Semua kenalan Zaki sudah ditanyai, dan Zaki dapat informasi ini. Sodik diminta menikah dengan seorang putri kiai besar di kampung tempat pamannya mendirikan pondok. Pondok paling tua dan paling ramai di kecamatan itu. Berdasarkan yang Zaki dengar, belum dari Sodik ya, Sodik sudah bilang, ia sudah menikah siri dengan seorang gadis di desa lain. Tapi orang tua si perempuan berkeras meminta Sodik menikahi anaknya, walau jadi istri kedua. Tapi kalau begini, ya dia yang istri pertama karena sah di mata hukum negara dia, bukan Anissa. Lalu, sebentar, Zaki langsung memotong karena ibu sudah mau menangis saat ini. Aku juga mendapatkan tatapan melas dari Kayla. Bagaimanapun, semenyebalkan apapun, ia sahabatku juga, terdekat selama hidupku. Zaki sudah tanya Anissa, apa dia mau lanjut atau tidak? Kalau ia mau lanjut menjadi istri Sodik, yang ada dia pasti banyak konflik dan kompleks. Bukan Zaki mengajari Anissa yang tak baik. Zaki tahu Anissa seperti apa. Ia takkan tahan situasi seperti itu. Jadi Anissa, Zaki sarankan untuk minta cerai saja. Aku melihat semua orang, reaksi mereka tidak seheboh yang ada di bayanganku. Sepertinya semua sudah sepakat. Anissa, bagaimana? Kamu setuju kan? Atau kamu mau lanjut sama Sodik? Tanya Zaki, dan kini semua perhatian tertuju padaku. Aku mengangguk, Anissa gak mau bang. Anissa gak sanggup, lebih baik cerai saja. Ucapanku itu diberi anggukan semua orang. Kalau semua sudah dengar, Dot dan Anissa setuju. Biar Zaki yang urus. Kau belum menikah secara hukum, jadi kau hanya perlu ia cerai dengan jatuh talak. Sekaligus tiga, sahut bapakku, dan ibuku mengangguk. Aku yang tak terlalu paham maksudnya hanya mengangguk. Iya Nis, minta tiga Nis. Kalau sudah talak tiga, dia tidak bisa nikah lagi sama kamu, sebelum kamu nikah sama orang lain dulu. Iya bang, iya saja. Toh aku sudah kadung tidak berselera dengan Sodik. Tapi ada hal yang aneh yang kurasa. Aku tidak sesakit hati itu. Maksudnya, aku kecewa. Ya tentu saja. Karena kukira ia orang yang komitmen dengan hubunganku. Tapi ia sudah melenceng dari tujuan awal kan. Bukan aku tak setuju poligami. Aku hanya tak mau dipoligami. Sama kayak makan terong. Aku bukannya membenci terong. Tapi aku tidak suka memakan terong, hanya karena selera. Zaki mengangguk. Aku melihat ia masih dengan wajah seriusnya. Ia mengeluarkan ponsel dan langsung mendial nomor yang ada di sana. Assalamualaikum Ustadz Mirza, tanya Zaki. Karena ia loudspeaker panggilan itu, kami bisa mendengar jawabannya. Juga, sepertinya mereka melakukan video call. Dari posisi abangku memegang ponselnya. Waalaikumsalam Ustadz Zaki. Bagaimana? Ya Ustadz, minta tolong dihubungkan dengan orang yang bersangkutan. Oh, engge Ustadz. Ditunggu, saya cari jalan dulu. Ramai di sini Ustadz, ucap pria itu. Lalu Zaki duduk di sampingku. Ustadz Mirza tinggal di kampung itu juga. Zaki tahu semua informasi dari dia tadi. Aku telepon, dia mau sambungkan dengan Sodik biar sekalian clear. Kamu yakin ya Nis? Jangan lembek, jangan nangis di depan dia.
Kalau mau nangis tunggu telepon ditutup. Ngerti? Abangku memerintah dengan tegas. Aku mengangguk mantap. Mungkin karena abangku takut aku terlihat rendah di mata orang lain. Cukup lama, mungkin sekitar 10 menit. Dan setelah ramai-ramai ada banyak orang yang menghadang Ustadz Mirza ke pengantin lelaki yang sedang duduk di singgasananya. Sepertinya berhasil, karena aku mendengar suara Sodik di panggilan itu. Ustadz Zaki, saya bisa jelaskan, suara Sodik terdengar cemas. Tidak perlu, saya sudah tahu semua. Sekarang, dengan hormat, saya minta Anda menjatuhkan talak ke adik saya. 3 kali, sekarang, bentak Zaki. Ternyata abangku galak juga kalau mengamuk. Pasti lawan bicaranya jiper kalau digituin. Aku saja adiknya kaget. Saat itu layar ponsel didekatkan ke wajahku. Anissa, Mas bisa jelaskan Anissa, ucap Sodik, wajahnya yang berhias kopiah putih jadi pucat. Maaf Mas, saya minta talak, 3 kali, ulangku. Mas nikahi Cynthia karena diminta pamanku. Aku gak bisa mengelak. Dia banyak bantu Mas sampai di titik ini. Ucapnya memberi alasan. Iya, makanya, saya kasih jalan keluar biar kamu bisa berbakti dengan pamanmu itu. Ceraikan saya sekarang juga. Akhirnya kata cerai itu diucap. Abangku memastikan ia mengatakannya 3 kali. Dan setelahnya panggilan diputus. Anissa, sekarang kamu sudah bercerai dari Sodik. Kamu tidak perlu mengangkat panggilannya. Dan ajakannya lagi. Haram bagimu untuk menemuinya berduaan. Ingat Anissa, paham? Paham Bang? Aku mengangguk. Setelahnya Bang Zaki memelukku erat. Aku merasa dadanya bergetar. Lalu bapak dan ibu memelukku. Insya Allah ada jodoh yang terbaik untukmu nak. Bisik bapak, yang aku amini dalam hati. Kayla tak bisa berjalan ke arahku. Jadi aku yang duduk di sampingnya. Ia langsung memelukku plus menangis. Aku bisa merasakan ia ikut sedih denganku. Ya tentu. Bisa dibilang kami banyak menghabiskan waktu bersama. Ia sudah seperti saudaraku sendiri, walau sering berantem. Kamu pasti dapat jodoh yang guantengnya kebangetan Nis. Yang baiknya kebangetan sama yang solehnya kebangetan. Gumam Kayla dan aku terkekeh. Ganteng, baik sama solehan dia daripada Zaki, bisikku pelan. Iyalah, jawab Kayla kencang sampai suaminya menoleh dengan tatapan protes. Zaki sepertinya mendengar apa yang baru saja Kayla katakan, karena ia langsung menghampiri kami dan menjitak kepala istrinya. Dosa kamu, Bapak, ni anaknya KDRT. Keluh Kayla dan membuat bapak terkekeh. Ya, suasana cair seperti biasa karena gelak canda kami di rumah. Ditambah tingkah Hasan yang menggemaskan, membuat hati mendung, kembali menjadi cerah lagi. Ada beban di pundakku saat ini, walau menteli, I'm okay. Mungkin karena aku tidak terlalu jatuh hati dengannya. Kami baru tahap pengenalan. Dan sekarang harus berpisah, jadi tidak ada luka yang dalam di diriku. Lain cerita kalau aku sudah ia jadikan istri lahir batin. Mungkin bapak, Zaki dan ibu akan mencak-mencak tak terima aku diperlakukan gini. Jadi, Anissa, sekarang fokus belajar ya. Lulus S1, kalau kamu mau lanjut, Abang mau biayain full S2 kamu, asal kamu niat belajar. Ucapan abangku tercinta itu membuat mataku bersinar, seriusan. Beneran bang? Iya. Insya Allah abang sanggup. Sampai kamu lulus, ucap Bang Zaki lagi. Kulirik Kayla, sebenarnya dia yang paling ngebet lanjut S2. Tapi sudah keburu kawin sama abangku, beranak pula. Aku juga mau. Bang, rengek Kayla. Kamu, S2-nya jurusan urus suami sama anak, sayang. Merinding dengar abangku manggil Kayla sayang. Kok jadi keringe gini ya? Saat aku melihat Kayla yang cemberut, aku jadi tertawa. Ya,
Aku mengetahui mantan suamiku menikah hari ini, dan hari ini juga aku bercerai. Tapi aku terbahak-bahak saat melihat Kayla Keki denganku dan S2. Ah, hidup ini memang penuh rahasia. Bersambung. Hihi Anissa dengar abangnya panggil sayang ke Kayla kok merinding. Keki banget.